Shalom, selamat pagi, selamat bersekutu, jemaat Tuhan yang terkasih. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari dengan penuh sukacita saya mengundang semua jemaat untuk bangkit berdiri dan kita naikkan pujian timbul seperti emas. Siapakah aku ini yang jadi biji matamu, Tuhan? Siapakah aku ini yang selalu Engkau kasih? Segalanya bagiku, tanpamu hidupku terasa hampa. Tuhan, jangan tinggalkan aku, hanya Kau Tuhan di dalam hidupku. Katakan Tuhan tahu, Tuhan tahu jalan hidupku, kemanapun kakiku melangkah. Bila Ia menguji diriku, bukan timbul seperti emas. Katakan Tuhan tahu, Tuhan tahu jalan hidupku, kemanapun kakiku melangkah. Bila Ia menguji diriku, bukan timbul seperti emas. Mari kita ulangi pujian ini. Katakan Tuhan, Kaulah segalanya bagiku. Tuhan, Kau segalanya bagiku, tanpamu hidupku terasa hampa. Tuhan, jangan tinggalkan aku,
Timbul seperti emas. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami akan memulai ibadah kami dan kami menyerahkan seluruh rangkaian ibadah ini dari awal, pertengahan sampai dengan pada akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, semua yang percaya sama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya. Mari kita naikkan pujian kita dari kemuliaan sampai kemuliaan. Kesetiaanmu, kau pegang hidupku.
bersatu di dalam menghampiri takhta kemuliaan. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagi. Katakan sekali lagi, kekuatan di hidupku, kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagiku. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang tak pernah berubah. Mari jemaat Tuhan, katakan kekuatan di hidupku, kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagiku. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu
dan anugerah-Mu, karena Roh-Mu yang bekerja, sehingga saat ini ada sukacita, ada kelepasan. Bapa di surga, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati kami ya Bapa, berkati hamba-Mu sembunyikan di balik salib-Mu. Dan biarlah Roh Kudus yang berbicara, memberikan pengertian bagi umat, baik yang ada saat ini, di tempat ini, di rumah-Mu, bahkan yang ada di rumah masing-masing. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Pujian, penyembahan yang membangkitkan, yang menghidupkan, sehingga ada glory, ada sukacita. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita membaca firman Tuhan pada pagi ini. Kita buka bersama dari kitab Yehezkiel. Yehezkiel pasal 34. Kita akan baca dari ayat yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-16. Sekali lagi, Yehezkiel pasal 34 ayat 11 sampai ayat yang ke-16. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Ayat 12. Seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya, begitulah aku akan mencari domba-dombaku, dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat kemana mereka diserahkan pada hari berkabut dan hari kegelapan. Ayat ke-13. Aku akan membawa mereka keluar dari tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan mereka dari negeri-negeri dan membawa mereka ke tanahnya. Aku akan menggembalakan mereka di atas gunung-gunung Israel, di alur-alur sungainya, dan di semua tempat kediaman orang di tanah itu. Ayat 14. Di padang rumput yang baik akan kugembalakan mereka, dan di atas gunung-gunung Israel yang tinggi, disitulah tempat penggembalaannya. Di sana, di tempat penggembalaan yang baik, mereka akan berbaring, dan rumput yang subur menjadi makanannya di atas gunung-gunung Israel. Ayat 15. Aku sendiri akan menggembalakan domba-dombaku, dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Ayat ke-16. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam pembacaan kita tadi kita mendengar ada domba dan gembala. Kita sadar dan kita tahu, kita memahami dan kita mengerti bahwa gembala itu orang yang senang merawat ternak. Mereka senang merawat, mengurus ternak yang mereka gembalakan. Oleh sebab itu, pekerjaan gembala sering dianggap pekerjaan yang hina, pekerjaan yang rendahan, atau pekerjaan yang kotor, yang jijik. Itu dianggap oleh beberapa orang atau beberapa kelompok. Sehingga seringkali
orang-orang tersebut atau kelompok-kelompok tersebut, mereka kurang menghargai, kurang menghormati pekerjaan sebagai gembala. Tetapi sejarah Alkitab berbicara dan menjelaskan kepada kita semua bahwa tokoh-tokoh di dalam Alkitab adalah gembala. Dan mereka adalah orang-orang yang kaya raya. Mereka adalah orang-orang yang berhasil. Satu contoh kita akan melihat di dalam firman Tuhan Kejadian 13 ayat yang kedua. Itu yang pertama. Kejadian 13 ayat yang pertama. Ayat yang kedua, Dikatakan, adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak, dan emasnya. Tokoh yang pertama yang terkenal kaya adalah Abraham. Dia kaya karena dia menjadi seorang gembala. Yang kedua, di dalam Kejadian pasal yang ke-26. Kitab Kejadian pasal yang ke-26 ayat 12, 13, dan 14. Firman Tuhan berkata, maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Ayat 13. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Ayat 14. Ia mempunyai kumpulan kambing domba dan lembu sapi serta banyak anak buah, sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. Di dalam Kejadian pasal yang ke-26 ayat 12, 13, dan 14, 3 ayat ini menjelaskan tentang Ishak. Dia seorang gembala, tetapi firman Tuhan katakan dia tidak miskin, tetapi dia kaya, semakin kaya, bahkan kaya raya. Dan orang Filistin menjadi cemburu. Orang Filistin menjadi cemburu kepada Ishak. Mari kita melihat lagi tokoh Alkitab yang berikut. Kita lihat dari Kejadian pasal yang ke-29. Kejadian pasal 29 sampai 31 itu menjelaskan, saya baca Kejadian 29 ayat 10 dulu. Dikatakan begini, ketika Yakub melihat Rahel, anak Laban, saudara ibunya, serta kambing domba Laban, ia datang mendekat, lalu menggulingkan batu itu dari mulut sumur dan memberi minum kambing domba itu. Yakub, dia adalah seorang gembala. Seorang gembala yang dipakai Tuhan. Kemudian pasal 30, kita melihat Kejadian pasal 30 ayat yang ke-43. Firman Tuhan berkata, maka sangatlah bertambah-tambah harta Yakub, dan ia mempunyai banyak kambing domba, budak perempuan dan laki-laki, unta dan keledai. Puji Tuhan. Dikatakan bahwa maka sangatlah bertambah-tambah harta Yakub. Yakub adalah seorang gembala dan dia menjadi kaya. Kenapa dia menjadi kaya? Karena dia melakukan itu dengan tulus hati. Dia melakukan pekerjaannya sebagai gembala dengan tulus hati.
Dikatakan maka sangatlah bertambah-tambah harta Yakub. Bertambah-tambah, bukan berkurang, saudara. Abraham, Ishak, Laban, Esau, dan Yakub, mereka adalah orang-orang yang menggembalakan ternak. Tetapi mereka tidak miskin. Sejarah Alkitab menjelaskan bahwa pekerjaan gembala, walaupun dianggap orang hina, tetapi itu sungguh-sungguh luar biasa, kaya, sehingga dapat memberkati orang lain. Kemudian kita melihat dari Keluaran pasal 3. Keluaran pasal 3, kita akan melihat ayat 1 dan 2. Puji Tuhan. Keluaran pasal 3 ayat 1 dan 2. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat, dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bukan Abraham, Ishak, Laban, Yakub saja yang menjadi gembala, tetapi dalam Keluaran pasal 3 ayat 1 dan 2 menjelaskan bahwa Musa biasa menggembalakan kambing domba mertuanya. Musa adalah seorang gembala. Musa adalah seorang gembala. Walaupun awalnya dia di istana, tetapi Tuhan memakai dia. Tuhan menyuruh dia keluar dari istana Firaun dengan cara dikejar-kejar oleh Firaun, dan dia menggembalakan kambing domba mertuanya Yitro. Pada saat dia menggembalakan kambing domba mertuanya, di situ Tuhan memanggil dia. Tuhan berbicara langsung kepada dia dengan kehadiran Tuhan. Belukar yang terbakar, sepertinya terbakar oleh api. Tetapi ternyata bukan api benaran, tetapi api Tuhan. Mari kita melihat lagi dari 1 Samuel pasal yang ke-17. 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat 15, 20 dan 34. Saya akan baca. Tetapi Daud selalu pulang daripada Saul untuk menggembalakan domba ayahnya di Betlehem. Ayat 20. Lalu Daud bangun pagi-pagi, ditinggalkannya lah kambing dombanya pada seorang penjaga. Lalu mengangkat muatan dan pergi seperti yang diperintahkan Isai kepadanya. Ayat 34. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Di dalam 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat 15, 20 dan 34 menjelaskan tentang Daud. Daud juga adalah seorang gembala. Dia sudah diurapi dari masa kanak-kanaknya. Bukan pada saat dia menjadi dewasa, tetapi masa kecilnya dia sudah diurapi oleh Allah.
Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita melihat bagian firman Tuhan yang kita bacakan tadi. Firman Tuhan yang kita baca tadi dari Yehezkiel pasal yang ke-34 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-16. Di situ berbicara tentang domba gembala. Ada karakteristik dari domba dan juga dari gembala. Domba lemah, gampang tersesat, selalu hidup bersama, dan domba itu bergantung pada gembalanya. Kita melihat lagi karakteristik dari gembala. Gembala adalah orang yang rendah hati, tulus, setia, tidak menuntut, tidak bersungut-sungut. Bahkan dikatakan rela berkorban. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, itulah sebabnya domba-domba yang lemah mudah sekali tersesat dan gampang untuk menjadi mangsa bagi binatang buas. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya adalah domba-dombanya Allah. Kita semua adalah domba-dombanya Tuhan. Kita lemah. Oleh sebab itu, hidup kita sangat bergantung kepada gembala yang agung. Itulah Yesus Kristus Tuhan kita. Yesus adalah gembala yang agung. Dijelaskan dalam Yehezkiel 34 ayat yang ke-15 berkata, Aku sendiri akan menggembalakan domba-domba, dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Ini yang menjadi judul di dalam firman Tuhan pada saat ini. Aku sendiri akan menggembalakan domba-dombaku, dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Tema kita saat ini, atau judul kita, aku sendiri menggembalakan domba-domba. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Allah sendiri menyatakan dirinya. Dia berjanji bahwa dialah yang akan menjadi gembala bagi saudara dan saya, bagi semua umat yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Yesus berkata, akulah gembala. Di dalam Yohanes 10 ayat 11, firman Tuhan berkata, akulah gembala yang baik, gembala yang memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sekali lagi saya katakan, firman Tuhan menjelaskan bahwa Yohanes 10 ayat 11, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Gembala yang baik memberikan nyawanya. Allah kita di dalam Yesus Kristus Tuhan
Dia sudah memberikan nyawanya bagi saudara dan saya, bagi kita semua, bagi umat yang percaya kepadanya. Kemudian dalam Yohanes 10 ayat 14 berkata, Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Puji Tuhan. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Yesus berkata, akulah gembala yang baik, dan domba-dombaku mengenal. Saudara dan saya mengenal, harus mengenal gembala kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Karena itulah janji-janjinya bahwa Dia akan menggembalakan. Tetapi saudara, bukan janji itu begitu saja. Kita percaya bahwa Yesus Tuhan menjadi gembala kita. Tetapi saudara, ada masa-masa sulit. Di dalam Yehezkiel 34 ayat yang ke-12, firman Tuhan yang kita bacakan tadi. Di dalam Yehezkiel 34 ayat yang ke-12 dikatakan, seperti seorang gembala mencari domba-dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya. Begitulah aku akan mencari domba-dombaku, dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat kemana mereka akan diserahkan pada hari berkabut dan hari kegelapan. Di sini firman Tuhan berbicara bahwa domba-domba itu akan tercerai-berai pada hari berkabut dan hari kegelapan. Tercerai-berai berbicara hari, berbicara tentang waktu, saat, masa. Kemudian dikatakan bagian yang terakhir, berkabut. Di dalam Yehezkiel 34 ayat yang ke-12 itu berkata bahwa kemana mereka akan diserahkan pada hari berkabut dan hari kegelapan. Berkabut, saudara, pengertian berkabut itu berarti ada penghalang. Kemarin waktu selesai ibadah kenaikan, kita pulang dan waktu kita lewat di Taman Samarinda, itu ada kabut, hujan deras, dan ada kabut. Ada kabut yang menghalangi sehingga harus pelan-pelan, apalagi kendaraannya banyak. Kabut itu berbicara tentang penghalang, berbicara tentang tantangan. Kemudian yang terakhir dikatakan hari kegelapan. Kegelapan berbicara tentang kengerian, berbicara tentang suasana yang mencekam. Ada orang yang takut dengan gelap. Ada orang yang takut karena suasananya gelap atau
tiba-tiba lampu mati, ada orang yang takut dan berteriak. Kegelapan itu ngeri, apalagi buat anak kecil. Orang dewasa aja takut. Kalau kita berbicara tentang berkabut dan kegelapan, berarti di sini saudara, tadi saya katakan bahwa inilah masa-masa sulit. Karena firman Tuhan menjelaskan bahwa hari berkabut, hari kegelapan, ada waktu, ada masa di mana ada penghalang, ada tantangan, ada kengerian, ada suasana yang mencekam. Masa-masa yang menakutkan. Tetapi kita tidak perlu takut, saudara. Karena ada jalan keluarnya. Mari kita melihat. Kita melihat terus dari Yehezkiel pasal 34 ayat yang ke-14. Firman Tuhan berkata, di padang rumput yang baik akan kugembalakan mereka, dan di atas gunung-gunung Israel yang tinggi, disitulah tempat penggembalaannya. Di sana, di tempat penggembalaan yang baik, mereka akan berbaring, dan rumput yang subur menjadi makanannya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, walaupun tadi ada tantangan, ada penghalang, ada kengerian, ada suasana yang mencekam, yang menakutkan, tetapi Yehezkiel pasal yang ke-34 ayat yang ke-14 berkata, di padang rumput yang baik akan kugembalakan mereka. Ayat yang ke-12 dari Yehezkiel 34, seperti seorang gembala mencari domba-dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya, begitulah aku akan mencari domba-dombaku, dan aku akan menyelamatkan mereka. Inilah janji Tuhan. Inilah janji gembala yang setia. Dia akan mencari. Kita sadar bahwa kita adalah domba-domba yang lemah, dan kita bergantung sepenuhnya kepada gembala yang baik. Kita bergantung sepenuhnya kepada Yesus Tuhan kita, Allah kita. Dia tahu bahwa kita mengalami keadaan yang sulit, yang sukar, keadaan yang menakutkan. Barangkali Bapak Ibu Saudara sudah mengikuti berita suasana dunia saat ini. Dunia lagi khawatir dan takut. Selain COVID, di Timur Tengah lagi terjadi, Hamas menyerang. Mereka melepaskan rudal-rudal ke Israel. Dan saat ini bangsa Israel dalam suasana yang mencekam. Kita, saudara dan saya, umat pilihan Tuhan, kita adalah milik Tuhan.
Kita adalah umat tebusannya. Kita tidak perlu takut. Karena firman Tuhan di dalam Mazmur 23 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Mari kita akan melihat itu di dalam Mazmur 23 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Dikatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Puji Tuhan, ada jalan keluar. Inilah solusi yang tepat. Solusi yang baik bagi umat pilihan Tuhan. Bagi domba-domba yang tersesat. Walaupun suasana yang mencekam, walaupun ada kengerian, walaupun ada yang menakutkan, tetapi firman Tuhan berkata, Tuhan adalah gembalaku. Daud walaupun dia ada dalam ketakutan karena dikejar-kejar, tetapi dia percaya bahwa Tuhanlah gembalanya. Dia tak akan kekurangan. Karena gembala yang baik akan membaringkan, akan menuntun, membimbing. Dan menyegarkan jiwanya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya punya kesaksian. Waktu kami pelayanan di Pegunungan Meratus, sebenarnya waktu itu bersama dengan pimpinan jemaat, tetapi pada malam persiapan untuk besok pagi subuh mau berangkat, ditelepon oleh beberapa pimpinan jemaat bahwa tidak bisa berangkat bersama Bapak Gembala ke Pegunungan Meratus. Ada alasan-alasan yang disampaikan. Pastor Sri Hadi menjadi Bapak Gembala, Pastor Sri Hadi menjadi, waduh bagaimana nih? Dua-dua tidak jadi berangkat. Perjalanannya begitu jauh, saya tidak mungkin sendiri. Lalu beliau berkata kepada saya, bagaimana temani saya bisakah? Saya terdiam sebentar dan saya berdoa. Setelah itu saya katakan, oke, saya akan telepon pimpinan dan saya akan minta izin. Bapak Ibu Saudara, besok subuhnya kami berangkat. Tetapi semua persiapan yang harus kami bawa, itu semua ketinggalan, termasuk pakaian-pakaian yang kita bawa, yang harus kita bawa ke sana. Itu semua tertinggal. Tapi puji Tuhan pagi itu, pakaian yang sebenarnya saya harus masukkan ke dalam bag, saya tidak masukkan, tapi saya tenteng aja di tangan. Lalu naik ke mobil. Bayangkan, sudah sampai menyeberang lewat ferry, kita sudah sampai di penyeberangan seberang di pasir. Baru ditelepon. Anak kami menelpon bahwa, apa mama, ini gimana? Barang yang di dalam kamar ini tidak dibawa kan? Ada apa itu? Bag dengan waduh, baru kita teringat semua perlengkapan yang akan dibawa tidak terbawa, termasuk pakaian yang harus dipakai untuk mereka-mereka yang siap untuk dibaptis. Ini tantangan saudara, ini tantangan. Tetapi saya tetap berdoa supaya Roh Kudus Allah kita
yang menjadi gembala kita, menuntun, memberikan ketenangan supaya perjalanan kita berhasil sampai tiba di pegunungan Beratus. Dan puji Tuhan, kami tiba di sana walaupun disambut dengan petir dan badai. Tapi kami tidak gentar, kami tidak putus asa walaupun semua persiapan kami ketinggalan. Dan kami tetap malam itu juga di bawah penggembalaan Pastor Sri Hadi, persiapan untuk mereka-mereka yang akan diberkati, dinikahkan, dan mereka-mereka yang menyerahkan diri untuk dibaptis. Hujan semakin besar. Aneh, saudara. Hujan yang begitu deras. Pintu depan tertutup dan hanya satu pintu. Pintu di samping yang terbuka dan ruangan di bagian belakang itu yang kami pakai untuk penggembalaan, untuk pengajaran buat mereka, buat jemaat di sana. Ada 2 ekor kucing, satu hitam dan satu berwarna abu-abu. Dia masuk. Hujan begitu deras, tapi kucing itu tidak basah, saudara. Entah dari mana itu kucing masuk. Saya karena duduk di samping pintu, saya lihat kucing yang begitu besar, dia masuk. Saya perhatikan, tapi saya tidak punya pemikiran yang negatif. Kucing itu masuk lewat di depan saya dan menuju ke ruang di mana tempat kami akan beristirahat nanti malam. Kemudian tidak selang 5 menit, satu lagi masuk yang berwarna hitam. Dia lewat di depan saya, lalu dia menuju ke ruangan di mana tempat di mana yang sudah disiapkan tuan rumah untuk kita beristirahat. Kemudian saya mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Saya mulai menghubungkan dengan perjalanan kita, barang yang ketinggalan. Lalu saya berdoa terus sementara Bapak Gembala menyampaikan kebenaran bagi saudara-saudara kita. Kemudian saya merasa capek, merasa lelah. Lalu saya minta diri, saya bilang, Bapak Ibu Saudara, saya minta maaf karena perjalanannya jauh tadi. Jadi saya beristirahat sebentar. Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi waktu saya masuk? Karena lampu hanya di ruangan di mana disampaikan kebenaran kepada saudara-saudara kita, tetapi di ruangan yang dipergunakan untuk kita beristirahat itu tidak ada lampu, gelap. Lalu saya pakai HP untuk menerangi. Saya masuk, saya duduk. Sebelum saya membaringkan badan saya, tangan saya tidak pernah seperti itu. Tangan saya itu saya letakkan di atas bantal yang satu. Kemudian saya rasa, kok ada yang hangat ya di tangan saya, langsung hangat. Saya ambil HP dan saya terangi begini, wah, ternyata apa yang terjadi? Ada pecahan beling, saudara. Satu di atas bantal dan satu di samping bantal. Jadi sudah diukur. Seperti ini, saudara. Contohnya, ini bantal. Satu di bantal dan satu di bawahnya. Itu sudah diukur di bantal Bapak Gembala Pastor Sri Hadi. Saya langsung menjadi wow, serangan, saudara. Saya teringat lagi. Saya bilang, ini tantangan. Ini tantangan, saudara. Lalu saya berdoa. Saya berdoa. Doanya bukan doa biasa, tapi doa peperangan di dalam roh. Setelah itu, saya kembali ke ruangan di belakang. Lalu sementara Bapak Gembala menyampaikan pengajaran buat jemaat, saya bilang, minta maaf Bapak Gembala, tuan rumah
Saya sebut Papa Bella, Pak Hosea, saya minta maaf. Sini, mari semua lihat apa yang terjadi. Dan mereka semua datang, diusahakan. Lampu dibawa dan diterangi. Benaran saudara, 2 beling yang bentuknya seperti trisula. Yang saya katakan tadi, 1 di atas bantal dan 1 di bawah. Jadi itu sudah diukur. Kalau Pastor Sri Hadi tidur, pasti kena kepala. Dan di bawah kepala pasti kena. Sudah diukur. Dan itu serangan untuk mematikan saudara. Itu bentuknya trisula. Pecahannya itu bentuknya trisula. Dari mana saudara? Dari setan, dari iblis saudara. Itu penyerangan. Itu tantangan, masa-masa sulit. Kalau tidak hidup di dalam Tuhan benaran, bisa malam itu, mari kita pulang. Tetapi terus kita berjuang. Dan sementara pengajaran ditanya, mana yang satu? Yang harusnya sekian orang, yang ada cuma sekian, yang satunya di mana? Lalu dijelaskan oleh tuan rumah bahwa yang satunya namanya ini, dia tidak dapat mengikuti baptisan nanti. Kenapa? Karena tadi malam orang tuanya datang memanggil dia pulang. Orang tuanya? Iya. Dari gunung? Iya. Karena itu di gunung ya. Karena itu suku-suku yang jauh di gunung Kahringan, itu di pedalaman. Caranya gimana? Iya, dia menyampaikan bahwa orang tuanya datang memanggil dia untuk pulang. Caranya gimana? Saudara tahu caranya apa? Waduh, saya kaget. Itu kepalanya sendiri, tidak ada badan. Kepalanya sendiri yang datang memanggil anak itu supaya tidak boleh baptis, tidak boleh jadi orang percaya, tidak boleh jadi Kristen. Tantangan saudara, benar. Dan serangan itu sampai di Samaria karena roh setan, roh kegelapan. Ada tantangan. Tapi puji Tuhan, walaupun ada tantangan, kita terus berjuang. Besoknya kita tetap membaptis. Dan besoknya lagi ada pemberkatan nikah buat mereka yang siap untuk diberkati. Semua berjalan, walaupun 1 personel tidak ada yang siap untuk dibaptis, tidak ada. Rencana Tuhan tetap berjalan, walaupun ada tantangan saudara. Tapi kita harus percaya bahwa Tuhan kita, Yesus Kristus, Allah kita, Dia akan membimbing saudara dan saya. Dia akan menuntun kita. Kita lihat dari Mazmur 23 ayat yang kelima. Dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Haleluya. Kalau Tuhan Yesus Kristus, Dia menjadi gembala saudara dan saya, walaupun kita berjalan dalam lembah kegelapan, tetapi Dia Yesus tetap menjadi gembala yang setia. Dia akan menuntun saudara dan saya. Dia akan membawa kita. Dia akan memberikan kita. Kita tidak perlu takut. Kalau masa-masa sulit itu ada,
Masa-masa sukar itu ada. Janganlah kita takut. Janganlah kita ragu akan kebenaran firman Allah. Karena Dia yang selalu menuntun saudara dan saya. Walaupun dalam lembah kegelapan, Daud tidak takut. Tidak takut kepada bahaya. Karena gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Kata firman Tuhan. Dia akan menuntun kita. Bukan menuntun saja, tetapi mengajarkan kita. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mazmur 23 ayat yang kelima berkata, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Berbicara tentang hidangan, berbicara tentang santapan, makanan yang lezat. Dan biasanya makanan yang lezat atau santapan atau hidangan itu disediakan kalau ada pesta. Pada saat kita mau makan. Santapan, hidangan yang lezat. Firman Tuhan menjelaskan bahwa Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Di hadapan lawan kita. Bukan manusia, saudara, tetapi roh-roh kegelapan, roh-roh penguasa di udara. Roh-roh yang melawan kebenaran, itulah roh antikristus. Kuasa-kuasa kegelapan. Roh-roh Beelzebul. Firman Tuhan katakan, Dia gembala yang baik, menyediakan hidangan di hadapan lawan. Jadi Tuhan menyediakan santapan yang lezat, berkat yang melimpah di hadapan lawan saudara dan saya. Itulah kegelapan dunia ini. Jadi walaupun kita taat kepada gembala yang setia, kita bergantung sepenuhnya kepada gembala kita, Tuhan Yesus Kristus, bukan berarti tidak ada masalah, tidak ada musuh. Karena berbicara tentang lawan, itu berbicara tentang musuh. Jadi Tuhan menyediakan yang baik, santapan yang lezat, hidangan yang baik buat saudara dan saya. Tetapi di hadapan lawan kita, di hadapan musuh kita. Sehingga musuh itu akan apa? Gelisah. Dia akan saya serang, tapi kok malah ada santapan. Kalau ada yang ulang tahun, biasanya ada pengucapan syukur. Itu santapannya luar biasa tuh. Makanannya luar biasa. Atau jangan ulang tahun deh, pernikahan. Itu bermacam-macam makanan yang disediakan. Semuanya lezat, bakso, mie kuah.
Dan saudara, kalau pesta pernikahan itu orang yang kita kenal datang, kadang-kadang yang tidak dikenal pun datang. Musuh bisa hadir di saat pesta itu berlangsung. Makanya kalau ada pesta, ada sesuatu perayaan, itu harus ada security. Harus ada security, karena kalau pesta pernikahan itu ada panitia. Jadi harus yang ini sudah dibagi. Dan yang khusus security itu dia harus ada. Jadi dia mengenal, dia akan bertanya. Dan bukan 1-2 orang, harus banyak orang. Sehingga orang itu datang, sudah dilihat. Mulai dari tempat parkiran sampai ke dalam ruangan, itu berjaga-jaga security-nya. Itu harus jaga. Dilanjutkan, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Berbicara tentang mengurapi, berbicara tentang pengurapan ilahi. Engkau mengurapi, engkau di sini adalah Tuhan, adalah Allah. Yesus mengurapi. Allah kita di dalam Yesus Kristus akan mengurapi saudara, akan mengurapi saudara dan saya. Ada pengurapan khusus dari Tuhan. Mengurapi dengan minyak, dikatakan firman Tuhan. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Ketenangan. Pengurapan itu mendatangkan ketenangan. Walaupun santapan itu ada di hadapan lawan, supaya tidak gusar, ada pengurapan. Pengurapan supranatural dari Allah kita kepada saudara dan saya, supaya kita tetap tenang di dalam Dia, supaya kita tetap tenang, tetap teguh di dalam Dia. Tidak ke sana, tidak kemari, tetapi tenang. Pengurapan itu berbicara tentang ketenangan. Lalu dilanjutkan, pialaku penuh melimpah. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang piala, itu berarti kemenangan. Orang kalau terima piala, dia nggak taruh di bawah, tapi dia angkat. Waktu saya membawa tim ke Jakarta untuk anak-anak kami lomba di Taman Mini Indonesia Indah, dan Tuhan bekerja karena solid tim ini, anak-anak kita menjadi juara 1 nasional. Dan waktu dapat piala, pialanya gede saudara. Bergembira, anak-anak itu 1. Wah, adik saya mau kasih, dia angkat di foto. 1 lagi karena mereka ada 10 anak, dikasih lagi foto lagi. Senang, gembira. Piala itu didapat karena ada perjuangan saudara. Piala itu diterima karena sudah selesai perlombaan. Piala itu diterima karena sudah selesai dengan semua aturan. Juri sudah memutuskan dan menyatakan bahwa saudara dan saya menang, maka piala itu akan diberikan. Haleluya. Puji Tuhan. Walaupun ada tantangan saudara, tetapi ada pengurapan dari Tuhan membuat kita tenang. Membuat saudara dan saya tenang. Sehingga kemenangan itu kita terima dan piala
Kita lihat kembali di dalam Yehezkiel 34. Ayat yang ke-16 berkata, yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Puji Tuhan, saudara. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Ini firman Tuhan. Ini rema yang Allah taruh, yang Tuhan taruh di dalam hidup saya. Ini rema yang Tuhan nyatakan bagi saya dan saya sampaikan buat saudara, buat semua umat Tuhan. Kita tidak perlu takut dan bimbang, karena gembala kita itu akan terus membawa kita, menuntun kita, membaringkan kita, mengurapi kita, memberikan kemenangan bagi kita. Dia cari, dia bawa pulang, dia balut, dia kuatkan, dan dia lindungi saudara dan saya. Puji Tuhan. Ini rema saudara, kita harus tangkap ini. Ini berbicara tentang jiwa-jiwa yang sakit, yang tersesat. Dia akan bawa kembali. Dikatakan dia akan bawa pulang. Dia cari dan dia bawa pulang. Mari kita tangkap rema ini. Kalau Tuhan yang mencari jiwa-jiwa yang tersesat, mereka yang hilang, saudara dan saya harus siap. Kita harus siap untuk menerima jiwa-jiwa yang tersesat, yang hilang itu. Karena firman Tuhan katakan, akan kubawa pulang ke rumahku, ke tempatku. Saudara dan saya, kita harus siap. Umat Tuhan harus siap. Ini waktunya Tuhan. Ada pertobatan yang sungguh luar biasa. Roh, jiwa, dan tubuh kita harus dibaharui dari hari ke hari, supaya kita sanggup, kita kuat, siap untuk menuai, siap untuk menerima mereka yang tersesat, mereka yang hilang, mereka yang luka, mereka yang sakit. Saudara dan saya yang gemuk, yang kuat tetap dilindungi. Haleluya. Yehezkiel 34 ayat yang ke-15 berkata, aku sendiri akan menggembalakan domba-dombaku, dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Judul kita tadi, Allah sendiri, aku sendiri akan menggembalakan domba-dombaku. Puji Tuhan, Dia yang akan membawa mereka yang tersesat, yang hilang, yang luka, yang sakit. Dia akan membawa, dan Dia akan membawa. Mari saudara, kita siapkan hati kita. Inilah saatnya anak-anak, youth, siap hati, roh, jiwa, dan tubuh. Orang tua sekalipun, mari kita siap roh dan jiwa kita, tubuh kita dibaharui dari hari ke hari, supaya Tuhan bekerja lebih dahsyat lagi secara supranatural
ke dalam hidup kita. Dan kita siap menuai untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Biarlah Tuhan dimuliakan. Biarlah Tuhan dimuliakan saudara. Di tempat ini akan terjadi sorak-sorai kemeriahan. Ada kemenangan, ada sukacita. Kita jangan diam, tetapi kita bersorak. Karena ada pesta, ada sukacita, ada makanan yang lezat yang disiapkan Allah. Walaupun di hadapan lawan, kita tidak perlu takut. Karena Dia Tuhan berjanji Dia akan menggembalakan saudara dan saya. Dan kalau kita siap di dalam pertandingan itu, di dalam perlombaan, kita berjuang, maka ada kemenangan. Piala itu akan kita terima. Piala kemenangan dari Bapa di surga. Gembala yang baik. Haleluya. Haleluya. Ada sorak-sorai, ada sukacita. Haleluya. Biarlah Tuhan dimuliakan. Saya undang semua maju ke depan. Tim musik, semua saudara maju ke depan. Kita angkat pujian. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Kita akan mengangkat pujian ini. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Kita angkat pujian ini dengan sorak-sorai bagi Allah kita. Ada pesta, ada sukacita, ada kemenangan. Haleluya, segala puji syukur. Tinggikan namamu.
kemuliaan, kehormatan hanya bagi Engkau, Raja di atas segala raja. Allah yang hidup, gembala yang setia. Engkau tetap menggembalakan kami umat-Mu Tuhan. Domba-domba-Mu yang sakit dikuatkan, disembuhkan. Yang hilang Engkau cari. Terima kasih Bapa. Yang luka Engkau balut. Saat ini kebenaran sudah disampaikan. Hamba-Mu sudah selesai berbicara, tetapi firman Allah, rema dari Tuhan akan terus berbicara bagi umat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Kita yang percaya berkata, amin. Warta jemaat kita pada minggu ini, jadwal pelayanan altar untuk tanggal 23 Mei 2021. Pembacaan Alkitab untuk minggu ini Gembala, pimpinan jemaat dan seluruh jemaat GKI Epata Samarinda mengucapkan selamat ulang tahun kepada Demikianlah warta jemaat kita pada hari ini. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari saya undang semua untuk bangkit berdiri dan kita berikan pujian aktif untuk kehadiran. Jalanmu tak terselangi oleh setiap hati kami. Namun satu aku percaya, ada rencana yang indah. Katakan tiada terduga, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku. Walau di tengah badai,
menyerahkan jemaatmu ke dalam tangan Tuhan. Dari anak-anak sampai orang dewasa, biarlah Engkau yang penuh dan sumber berkat, memberkati anak-anak, memberkati pendidikannya, memberkati usaha pekerjaan orang tua, sehingga kami semua ada dalam limpah kasih, anugerah dan kemurahan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa yang berulang tahun, juga Tuhan melawat dan Tuhan memberkatinya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, 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 haleluya. Jemaat yang kekasih, angkatlah kedua belah tanganmu. Pulanglah dan kembalilah ke aktivitas masing-masing. Dan terimalah akan berkat Tuhan. Anugerah rahmat dari Allah Bapa, kecintaan dari Tuhan Yesus Kristus, dan oleh Roh Kudus penolong agung menyertai kita semua hari ini sampai sore nanti, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Yang diberkati Tuhan berkata amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua.